Dalam upaya meningkatkan profesionalisme aparatur sipil negara, pemerintah Kabupaten Deiyai melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan sosialisasi dan bimbingan teknis penerapan e-kinerja bagi ASN di lingkungan pemerintah daerah. Kegiatan ini berlangsung pada hari Kamis 16 Oktober 2025, bertempat di Aula BKPSDM Deiyai. Acara dihadiri oleh Bupati Deiyai Melkianus Mote, ST, Kepala BKPSDM Kabupaten Deiyai Yusak Adii, pemateri dari Kantor Regional 9 Badan Kepegawaian Jayapura, pimpinan organisasi perangkat daerah, serta para peserta dari unsur tenaga guru, kesehatan, auditor, dan penyuluh. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, tanggung jawab, serta kemampuan ASN dalam mengelola kinerja melalui sistem digital yang transparan dan terukur. Dalam sambutannya, Bupati Deiyai Melkianus Mote menyampaikan, "Saya berlatar belakang dari dunia swasta. Di perusahaan, seseorang baru bisa naik jabatan kalau memenuhi kompetensi. Karena itu, saya sangat mendukung kegiatan ini." Saya dari swasta. Kami di swasta juga, kalau seseorang mau naik jabatan, itu dia harus memenuhi kompetensi. Kompetensi yang dia harus penuhi, baru dia bisa naik jabatan. Itu kami di swasta. Beliau menegaskan pentingnya penerapan e-kinerja sebagai alat ukur profesionalisme ASN. Melalui sistem tersebut, setiap pegawai dapat menilai kinerjanya sendiri dan menjadi dasar pemerintah dalam melakukan promosi jabatan baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Tahun depan, kalau semua pegawai sudah masuk ke e-kinerja, saya akan lakukan rotasi besar-besaran. Penempatan jabatan harus sesuai kemampuan dan latar belakang pegawai. Misalnya, di Dinas Kominfo harus ditempatkan orang yang paham komputer, website, dan media. Begitu juga dinas lain. Tahun depan itu saya bisa rotasi semua pegawai. Rotasi sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Sekarang ini kan saya orang minta maaf, saya orang kemarin itu kan harus ada tanpa saya melihat kemampuan dari pegawai-pegawai yang saya sudah taruh itu. Tapi nanti kalau semua sudah online, nanti saya akan taruh sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Misalnya di Kominfo berarti kita harus taruh orang yang punya pernah pengalaman atau punya ini yang berhubungan dengan wartawan, bisa punya kompetensi komputer, kan seperti itu. Itu supaya membantu saya. Lebih lanjut, Bupati Mote menyoroti pentingnya peningkatan kompetensi ASN melalui pelatihan yang relevan dengan bidang kerja. Ia berencana menggandeng Badan Kepegawaian Negara untuk menyelenggarakan pelatihan-pelatihan teknis bagi ASN. Selama ini, pelatihan dari Disnaker hanya untuk masyarakat. Ke depan, pelatihan juga harus menyentuh ASN agar mereka mampu bekerja sesuai bidang dan kompetensinya, katanya. Menurutnya, pelayanan publik yang optimal hanya akan tercapai jika setiap pegawai ditempatkan sesuai dengan kemampuan dan pengalaman yang dimiliki. Kalau jabatan sesuai kemampuan, hasilnya akan memuaskan dan masyarakat akan benar-benar merasakan pelayanan yang baik dari pemerintah. Pelatihan selama ini kan pelatihan yang dilakukan oleh Disnaker itu kan kita sediakan hanya untuk masyarakat yang ada di luar sana. Bisa saja berikut itu kita mau taruh pelatihan bagi pegawai. Jadi bisa senang sekali suara ada kenaikan ini. Terus berikut adalah kita juga kalau dengan orang yang saya sudah taruh sesuai dengan background atau sesuai dengan kemampuan, maka nanti hasilnya pun nanti memuaskan. Dalam kesempatan yang sama, Bupati juga menegaskan komitmennya untuk mendukung ASN yang rajin dan berprestasi. Saya akan bantu pegawai yang rajin. Dalam setiap kegiatan, terutama kenaikan golongan, akan saya dahulukan mereka. Sebelum masa jabatan saya berakhir, saya ingin semua pegawai rajin bisa naik golongan sampai 4D. Sekarang saya tidak tahu di sini. Siapa yang sudah ikut P1, P2, P3, P4, saya tidak punya sampai berapa. Kalau memang ada ini kan saya bisa lihat semuanya. Jadi
Seperti yang saya selalu kasih tahu ke semua pegawai, saya akan membantu pegawai yang rajin. Kalau pegawai yang pemalas-pemalas saja, nah, itu bikinan suang saja. Jadi saya akan bantu. Nanti kalau pun ada training, ada apapun, ada promosi atau apapun, prioritas pertama adalah mereka yang rajin masuk kantor. Supaya uang yang saya keluarkan itu saya tidak rugi. Saya tidak mau manja, saya tidak mau kasih ke pegawai yang pemalas. Jadi nanti berikut kalau ada kelas B, itu juga nanti saya berdasarkan absensi. Siapa yang masuk absen itu yang duluan. Nanti yang pemalas-pemalas hanya cuma datang cari pangkat, ya minta maaf. Bupati menambahkan peningkatan pangkat dan jabatan bukanlah beban bagi APBD, melainkan investasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Lebih baik saya keluarkan anggaran untuk naikkan golongan pegawai rajin, daripada membiarkan mereka tanpa penghargaan, pungkasnya. Saya akan membantu pegawai yang rajin. Kalau pegawai yang pemalas-pemalas saja, nah, itu bikinan suang saja. Jadi saya akan bantu. Nanti kalau pun ada training, ada apapun, ada promosi atau apapun, prioritas pertama adalah mereka yang rajin masuk kantor. Supaya uang yang saya keluarkan itu saya tidak rugi. Saya tidak mau manja, saya tidak mau kasih ke pegawai yang pemalas. Sementara itu, Kepala BKPSDM Kabupaten Deyai Yusak Adii menyampaikan harapannya agar dengan adanya pemekaran Provinsi Papua Tengah, ke depan dapat dibangun kantor BKN di Nabire sebagai ibu kota provinsi. Dengan adanya BKN di Nabire, proses pelayanan kepegawaian akan lebih dekat dan efisien bagi kabupaten-kabupaten di wilayah Papua Tengah. Harapan kami yang besar, semoga ada BKN satu berdiri di Nabire. Karena segala arah proses aktivitas semuanya mengarah di Nabire. Kalau kami mengarahnya ke Timika, bagaikan membalik ke belakang. Hingga pesan kami, tolong sampaikan ke Kakang Rek Pak Arif bahwa kami juga butuh BKN di Nabire. Melalui kegiatan ini, pemerintah Kabupaten Deyai berkomitmen membangun aparatur yang profesional, disiplin, dan siap melayani masyarakat dengan semangat perubahan dan tanggung jawab. Dari Kabupaten Deyai, Tim Liputan Deyai TV melaporkan.